Halo, Kance Kunian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah, suaranya sudah kedengaran, wujudnya belum. Kakek, kami simpan dulu Kance Kunian. Kance Kunian, hari ini kita ketemu dalam aksi acara Sersan Mangrasan, serius tapi santainya Mangrasan. Alhamdulillah hari ini telah hadir orang-orang hebat, anak-anak muda yang hebat, pembimbingnya yang hebat, dan sekolahnya juga hebat. Wis, keren. Mari membara. Oke, semuanya Kance Kunian yang sedang mendengarkan di 100,8 FM, yang ada di kantor, di rumah, ataupun yang ada di dalam kendaraannya, dengerin aksi acara Sersan kita hari ini, dan juga yang sedang mendengarkan streaming kita di manapun berada. Jangan kemana-mana, kita saat ini live di Facebooknya kita, Serasan Radio. Kance Kunian, tanpa basa-basi, tanpa panjang lebar, dengan bangga saya perkenalkan, saya bilang sih sahabat, baru ketemu. Kalau saya bilang sahabat, senior mereka deh kayaknya. Senior mereka. Oke, Kance Kunian, saya perkenalkan orang-orang hebat dari Man 1 Morainim. Di sebelah kanan saya ada siapa? Ada Pak Panca. Assalamualaikum untuk Pak Panca. Waalaikumsalam. Beliau adalah pembina Pak ya? Pelatih. Oh, pelatih. Oke, pelatih pas. Nah, tadi kan belum tahu Pak. Sekarang muncul nih. Kan kalau udah ngeliat seperti ini pasti udah pada tahu nih siapa narasumber kita. Yang pertama langsung kita kenalin tadi, Pak Panca selaku pelatih dari Paskibraka Man 1 Morainim. Selamat pagi, assalamualaikum untuk Pak Panca. Kemudian di sebelah kanan Pak Panca ada Muhammad Andita Gusti. Ya. Beliau adalah Paskibra Kabupaten. Ya. Yang kemarin di Lapangan Merdeka. Oh, ganteng nih. Lo punya pacar belum? Kemarin di tengah-tengahnya ada sama Vanessa Tri Margareta. Iya, benar. Beliau adalah Kance Kunian wakil Kabupaten Morainim ya Pak ya? Ya, satu-satunya. Satu-satunya? Iya, satu-satunya. Untuk tahun 2025? 2025. Satu-satunya wakil Kabupaten Morainim untuk provinsi. Tanggal 17 mendapat tugas sebagai Pembawa baki. pembawa. Pagi. Kita baru muncul tadi food videonya. Oke. Vanessa Tri Margareta. Nah, kemudian di sebelah kanannya lagi adalah Reza Dwi Lestari. Ya. Reza Kance Kunian sebagai Paskibra Kabupaten. Selamat datang Mbak Reza. Mengeluarkan album kapan? Mengeluarkan album. Tapi Reza tahu kan siapa Reza itu kan, maksudnya yang ngeluarin album tadi tahu. Penyanyi ya. Ya. Dulu naksir om dulu. Seneng. Oke, saya langsung ke ini dulu ke Pak Panca. Pak Panca, gimana cerita awalnya sehingga adik-adik kita ini alhamdulillah ya Pak Panca bisa membawa nama sekolah ke tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Awalnya bagaimana Pak Panca? Apakah mereka ini, maksudnya sistem rekrutmennya di mana? Silakan Pak Panca. Oke, kalau untuk perjalanan mereka bertiga ini panjang ya. Panjang dalam artian dimulai dari sekolah. Oke. Sekolah kita awal mereka kelas 10. Oke. Kan perjalanan mereka nggak langsung tiba-tiba hari ini. Iya. Dari kelas 10 kita rekrut dulu, kita jaring memang minat bakat mereka untuk ada di Paski. Karena Paski ini kan sendiri beda dengan ekskul-ekskul yang lain. Oke. Yang dia di lapangan, dia panas-panasan, dia hujan, dia becek, itu pasti ada di anak Paski semua. Dan pasti hitam. Pasti hitam. Iya, pasti hitam. Yang kalau dia pengen nak ngerawat tubuhnya dulu, pengen perawatan wajah dulu itu Oke.
kayaknya nggak dulu kalau untuk mau masuk paski. Udah gabung deh. Iya. Udah gabung. Oke, jadi Pak mereka direkrut dari Kelas 10. kelas 10. Oke, rutin latihan. Rutin latihan dari Jumat Sabtu kita latihan untuk mereka. Latihan dulu di sekolah, kita gembleng, kita Oke. didik. Basic-basic LTBB, basic-basic tentang paskibra, bagaimana cara mengibar, Oke. bagaimana cara berbaris baris yang benar, itu kita latih semua. Mm-mm. Sampai tiba di awal tahun kemarin, 2025. ya awal 2025, itu sudah mulai perekrutan untuk tingkat kecamatan, untuk seleksi Seleksi. maksudnya. Oke. Seleksi tingkat kecamatan. Ya kita kirimlah anak-anak kita yang memang memenuhi persyaratan, mulai dari tinggi badan, Oke. berat badan yang ideal, postur tubuh, itu kita kirim semua. Ya. Ya memang benar-benar sesuai dengan persyaratan. Sampai di akhir di tingkat ke kabupaten terpilihlah mereka bertiga ini. Oh, mereka tuh bertiga ini Ya, untuk kabupaten. Kabupaten. Pak, maaf Pak, tadi kalau untuk paskib berapa Pak ya? Tinggi, minimal sama maksimal? Tinggi minimal itu kalau cewek 165. 165, yang cowok 170. 70, oke. Mereka bertiga ini lah yang dikirim ke Ya. tingkat kabupaten. Yang terpilih di kabupaten. Oh, ke kabupaten dulu Pak ya? Oke. Kabupaten dulu. Oke. Tapi kalau untuk Vanes lanjut lagi dia seleksi. Nah Pak, tadi kan mereka bertiga kepilih kabupaten. Nah, Vanes ini ke provinsi. Itu berapa lama Pak jarak ketika mereka masuk kabupaten? Nah, Vanes dikirim ke provinsi itu? Maksudnya berarti Vanes sempat menikmati latihan dulu di sini? Enggak. Oh, Vanes langsung? seleksi provinsi dia. Oke. Jadi langsung ke provinsi dites antar berarti sekabupaten ini. Iya, sekabupaten diseleksi, Vanes yang terpilih. Perwakilan dari Kabupaten Muara Enim kemarin tuh 6 orang. Oh, 6 orang. Oke, Vanes yang terpilih. Dia yang terpilih. Oke. Bagaimana Pak rasanya Pak selaku pelatih? Kita cara denger. Bagaimana tuh Pak rasanya tuh? Rasa karena kita selama ini paling mentok tembus kabupaten. Khusus Man. Oh, oke. Kita agak sulit untuk nembus provinsi itu karena memang provinsi ini memang menjaring yang sesuai kriteria, tingginya ideal, yang harus memang cocok untuk Oke. pengibaran di tingkat provinsi. Provinsi. Nah, dari 6 tadi yang Kabupaten Muara Enim itu dikirim provinsi, provinsi diseleksi. diseleksi di provinsi. Inilah yang tertinggal. Ini anak gadis saya. Gadisnya Pak Panca. Oke. Iya. Nah, Pak, ini kan kemarin Vanes 6 orang dikirim. Nah, waktu nih Vanessa diterima, itu balik lagi nggak ke Muara Enim, Pak? Balik. Oke, balik Dia dulu. masih sempat sekolah dulu. Nah, dia balik lagi ke provinsi itu di Juli akhir. Juli akhir ke Iya. SMA. Juli akhir sudah mulai pendidikan. Nah, waktu dia balik lagi, balik lagi ke ini, pembinaan dia yang nanganin sekolah atau kabupatennya, Pak? Ya. Ada dari sekolah, ada dari kabupaten juga. Oke, sip. Sekolah kita mengasih pembekalan lagi, ngasih penguatan lagi karena memang pendidikan di provinsi itu beda dengan pendidikan di Oh, kabupaten. oke, siap. Waktu itu Karantinanya di mereka, karantina, oke. Jadi kalau kita dari sekolah itu ngasih penguatan, ngasih support, Support, ke dianya karena memang waktu yang cukup lama untuk meninggalkan sekolah, meninggalkan keluarganya. Kawan, Iya, semuanya harus ditinggalkan dulu. tetangga, Iya, benar. pacar. Ada. Yang sebelah kanan langsung nyerang kiri kan. Nah, kemudian Pak Panca, Pak Man 1 ini Pak, untuk saat ini di tiap misalnya berarti kelas 10, 11 yang boleh aktif tuh kelas 10 dan 11 Pak ya? 10 11. 12 sudah. Nah, Udah. itu Pak ada berapa yang total siswa kita yang aktif di Paski sebagai ekskulnya? Kalau mengingat dari prestasi mereka bertiga sekarang ya, untuk perekrutan di tahun ini sekitar hampir 50 anak. Oh, 50 Iya, gitu. peserta. Jadi itu yang rutin Jumat Sabtu yang latihan. Oke, sip. Kanca Kunian nih pelatihnya nih yang kita datang ke ini. Jadi sah A1 nih, tidak hoak nih. Tidak hoak.
Oke, sekarang ke siapa nih? Gusti. Gusti Ya. gimana rasanya Gusti? Berapa lama di karantina di kabupaten? 18 hari ya. Tidak ketemu Tidak ketemu. bapak ibu. Iya. HP waktu itu boleh bawa? HP disita juga. Disita. Iya. Nah. Pak, kayak disita pas di jingonan katanya pulsa. Dibalik lagi. Oke, berarti sorry. Ada berarti maaf si Gusti ini Pak berarti wakil dari kecamatan Muara Enim ya? Iya. Ya. Oke. Berarti banyak kawan-kawan lain dari kecamatan-kecamatan lain. Iya. Oke, itu gimana rasanya ketemu kawan-kawan kecamatan dari yang Sungai Rotan, Semendo, dari apa tuh? Belumbang. Meluas pergaulan loh. Nama ini pergaulan ini Iya. ya. Dapat tugas waktu itu sebagai apa di pas acara pengibaran? Di pasukan 17 sore ya. Pasukan sorry ya, Iya. pasukan 17-nya ya. Iya. Oke. Apa hal yang menarik ketika bergabung di tim 17 tersebut? Bisa menambah ilmu kak. Terus? Solidaritas dengan kawan. Mm-mm. Ya itulah. Kan cukup masih pemalu dia. Karena sebelahnya ada pelatih, bahaya ini katanya. Oke, kan juga sekarang dengan Vanessa nih. Vanessa, bagaimana rasanya ketika ini maaf ya, maka Vanessa. Vanessa kan dari kelas, berarti dari kelas 10. Ya. Yang eskul diikutin selain paskib apa? Kalau eskul band. Band? Iya, band. Soalnya aku suka nyanyi. Wah, lengkap nih, yang Pak Panca nih murid Pak Panca. Ngeband vokalis. Ya, Lagu apa yang paling disuka? lagu-lagu Dewa sih. Oh Dewa, oke, yang itu yang secantik nyawaku. Gitu. Oke, ngeband, oke, paskib, kemudian Paskib sama organisasinya aku 2. apa tuh? Pick Air. Oh, PKR. Ini Vanessa kan ikut paskib. Berapa saudara? 3 bersaudara. Nomor? Nomor 3. Memang Pak nomor 3 ini agak aneh. Agak aneh nih yang nomor 3 nih. Oke, nah Vanessa kan ini orang tuanya waktu ini kan tadi kan Pak Gus apa tuh Pak Panca ngomong pasti siap-siap berhitam-hitam apa tuh Pak? Panas-panasan, capek, segala macem. Nah itu orang tua gimana? Ya, support aja sih, Pak. Dari awal? Ya, Waktu pertama kali Vanessa mau ikut siapa tadi tuh paskib? Itu izin orang tua? iya, diizinin, di support penuh sih. Karena kata dia tuh ingin ngembang ke cita-cita juga kan. Karena cita-cita Vanessa juga kayak ingin masuk Polwan. Oke. Jadi di support penuh untuk ikut organisasi Paski. Oke, sip. Nah, waktu kepilih jadi wakil Kabupaten Muara Enim untuk tingkat provinsi, apa ya maksudnya tuh? Nangis nggak deh? Nah, itu aja pertanyaannya. Bingung biar dia bingung, nangis dah. Ya paling utama sih nangis sih. Karena kayak yang pertama tuh rasanya tidak nyangka ya bakal terpilih kan dari 6 orang perwakilan, terpilih satu-satunya juga. Terus tuh rasa bangga dengan diri sendiri. 6 orang kawannya Vanessa itu dari Kabupaten mana? Dari Kecamatan mana? Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul, sama Lubai Ulu. Lubai Ulu. Kan Cekunian, beliau ini bertugas membawa Baki, berarti yang naik tanggo turun tangga. masih gubernur ya, bener ya? Ya, Nerima. Menerima dari gubernur turun lagi. Mak mano. Oke, ini Om sekarang ngebayang ke ini ada di sini. Pertama kali, waktu penugasan bahwa bakal membawa ini, kapan itu ditentukan? kalau ditentukannya tuh kalau aku taunya malam hari H besok. Sebelum malam apa tuh ya? Sebelum pengibaran. 17 ini 17 pagi malamnya. berarti 16 malam, Pak ya? Iya. 16 malam. Baru dikasih tahu Iya. bahwa Baki. nah, selama latihan yang 16 hari ke belakang, pernah latihan megang baki? Pernah. Oh, berarti lah di seluruhnya coba, Pak. Ngerinya nih, malam itulah udah pernah latihan. Kalau nggak salah Oke, dia siap. ada 5 atau 6 ya yang calon baki pagi.
Oh ya, kemarin tuh selama latihan tuh Vanessa nih di bagian cadangan baki. Oh, oke, Kayak siap. yang megang baki tuh jarang boleh diomong ke, tapi Oke. mungkin rezeki Rezeki? jadi baki. Oh iya? Biasanya tuh jadi Kan cekunian tuh di belakang. Wah, tuh. Rezekinya maksudnya gimana? rezeki jadi baki karena selama ini kayak nggak bakal nyangka kan bakal jadi baki. Soalnya selama ini kayak jadi cadangan terus, jadi belakang baki di kayak pengganti baki kayak itu kalau bakinya udah sanggup. Tapi pas pada malam-malam itu kaget kalau tahu aku baki. Merinding aku, Pak. Iya. Dak jingo aneh. Merinding, keren. Kan cekunian baru ini hostnya nak nangis. Sambil ketawa nangis dalam hati. Oke, nah si ini Vanessa, kemudian latihannya berat latihan di provinsi apa dilatih sama Pak Panca? Lagi kita tes dulu Gusti. Jujur dak dia di depan kita. Kalau Oke. latihannya sih sama Sama ya? sama-sama digembleng. Petugas baki pagi dengan sore Berbeda. Nah, petugas baki pagi ya. Nah, sorenya menjadi Kami yang petugas pagi dengan petugas sore itu lain, Pak. oh gitu. Ya, Oke, sorry kalau dia setelah ini kan pagi ya si Vanessa. Nah, sorenya Vanessa ikut. enggak, kami jadi penonton. Oh. Nonton yang sore. oke. Kalau pagi bertugas yang sore nonton. Masya Kalau Allah. yang sore bertugas yang pagi nonton. Kanca kunian. Sama deg-degannya. Untung aku udah melon nonton. Ngeri-ngeri lagi. Ngeri-ngeri sedap memang. Tegang itu, Pak. Seberapa tegangnya saat itu Vanessa mau bawa baki? Tegang nian. Waktu bawa baki siapa yang Vanessa ingat? Nggak ada yang diinget sih, kayak fokus ke bakinya, harus fokus, nggak boleh ngeblank. Siapa yang selama ini memberi support sama Visa yang dalam artian gini loh, ketika Vanessa dalam posisi drop, pasti dong ada posisi di mana lesu ada. Terus Visa tuh inget siapa sehingga move on lagi, bangkit lagi tuh siapa? Yang pertama sih ingat orang tua. Oke, kemudian Habis itu kayak keluarga, kayak aku bisa berdiri di sini nih karena support keluarga kayak itu. Nah, terus tuh kawan-kawan kayak aduh rindu banget Oke. kawan-kawan. Itu aja sih, Kak. itu ketiga. Mm. Rudy itu siapa Rudy? Rudy. Iya. Yang bikin semangat itu Vanessa. Nggak ngerti. Tos dong. Nggak Bukan ngerti. berarti gosip Rudy tadi ya? Oh, Oh, bukan. Siapa Rudy? Bukan itu karangan itu. Karangan itu udah lupa lah tuh. Oke, seru kan Cekunian ngobrol dengan mereka. Alhamdulillah. Kemudian dengan siapa? Reza, pengarang lagu. Reza kemarin berdinas di Pak Kabupaten sebagai Anggota 17. anggota 17 ya. Sama berarti dengan siapa? Sama dengan Gusti sore. Waktu pertama kali Reza mau ikut eskul paskib, siapa yang mendorongnya? Yang pertama itu dari kawan, tapi yang terpenting itu dari diri sendiri. Yang Oke. awalnya itu dari MTS sebelum masuk Oh, oke. Keman, itu sudah berkeinginan untuk masuki ekskul paskibra. Oh, memang udah milih itu eskul. Ya. Selain paskib, ikut eskul apa lagi? Yang awalnya itu sekarang mau mengikuti organisasi ekskul poli. Oh, volley ya. Ya. Jadi hubungannya dengan bergerak semua nih Pak. Mereka nih Pak, orang-orang yang kancekunian, orang-orang yang energinya banyak. Berarti tidak hobi dong main itu Mobile Legends. Nah, Reza kemarin kan di karantina kabupaten, kemudian apa tuh sebelum berarti kan Pak, maaf Pak, berarti dalam posisi mereka ini tidak sekolah Pak ya? Iya. Nah itu selama mereka di karantina Pak, pendidikan mereka maksudnya apa tuh belajarnya mereka tetap ngikutin atau full di paskibnya? Enggak, kita full support mereka, kita kasih dispensasi. Dispensasi, khusus. oke. Heeh. Karena memang ketiga anak ini bawa nama sekolah, Oke. terutama juga Vanessa mengharumkan nama kabupaten. Mm-mm. Jadi kita memang benar-benar bebas tugaskan dulu mereka dari kegiatan belajar selama mereka mengikuti
pendidikan, mengikuti pelatihan selama proses mereka paskibra kemarin. Oh, jadi benar-benar lepas sekolah. Lepas. Oke, siap. Iyalah, Pak, karantina nak balik Iya. sekolah, namanya sekolah. Paling nunggu mereka masuk sekolah, tugas kan numpuk. Ayo tugas numpuk, tetap menjadi kewajiban. Tetap menjadi kewajiban. Oke, nah ini Vanessa, siapa? Reza, siapa orang tuanya gimana? Waktu Reza ikut jadi paskib di kabupaten? Perasaannya itu pastinya senang, bahagia. Oke. Terus nyangka bahwa aku terpilih untuk dikirim Oke. perwakilan dari sekolah itu untuk jadi paskibraka tingkat kabupaten. Oke, sip. Keren. Kanco Kunian, jangan kemana-mana. Kita akan kembali ngobrol seru dengan orang-orang hebat, dengan Reza, Vanessa, Gusti, dan juga Pak Panca selaku pelatih dari Paskibra Paskibra Man 1 Muara Enim. Akan kembali Kanco Kunian setelah yang satu ini. Kanco Kunian, kembali lagi kita di Sersan Mangarasan, serius tapi santai. Sersan serius Kanco Kunian karena narasumbernya adalah orang-orang hebat. Minder hostnya. Oke. Santai. Alhamdulillah, itulah kesempatan host. Bisa apa tuh namanya tuh? Sharing apa tuh, Pak? Bisa ngolah ke. Bisa ngolah ke. Selamat siang untuk Rudi dan Ivan dan juga Dewi. Nah, sudah ada di sini kawan-kawan kita. Selamat siang untuk Supriyadi bin Edi Yunus. Salam untuk Paskibra Man 1 Galo. Oke. Oh, maaf. Ferdi anak adikku. Siapa nih? Oh, Vanes. Itu kemarin Siapa tuh? kakak Pep, dia pelatih kami. Di Pak Sumsel. Ya, pelatih Oh, kami. oke. Terus tuh rupanya dia PPI dari Kabupaten Muara Enim. Oke. Siapa namanya sih ini? Iya, Kak. Oh, Pak Supriyadi tinggi. Ferdi. Kalau Supriyadi? Nggak tahu. Oh, oke. Oh, Kak Ferdi itu adalah paskib ya. Paskib dari Kabupaten Kabupaten. Muara Enim. Tapi sekarang pelatih di provinsi. Oke, selamat siang untuk Kak Ferdi. Alhamdulillah Vanes ada di sini sehat-sehat selalu. Vanes di saat kau pelatih baki. Pelatih baki. Kemarin juga untuk Ibunda Adel. Semangat untuk Man 1. Kemudian juga untuk Yani Mayanisri. Man 1 bisa. Man 1 bisa. Oke, kembali kita dengan Pak Panca. Pak Panca. Man berdiri tahun 1970. Pak. Kita nongol dulu Pak ininya. Nah, ini Kanco Kunian, Vanes di Istana Gubernur itu ya. Iya. Oke. Kemudian tahun 78. Ke Pak Panca mulai bergabung di Man? Aku bergabung di MAN ini baru 5 tahun. Lama Pak, 5 tahun. Pak Panca. Kalian bertiga seneng nggak sih pelatihnya Pak Panca? Dia tutup deh. Senang. Senang, oke. Berarti nyambung. Soalnya Pak Panca baru 5 tahun. 5 tahun di ini Pak, di Man. Sebelumnya kita di... Aku sebelumnya pernah di Tanjung. Oke. Ngajar di Tanjung 2 tahun. Covid jalan. Oh, oke ya. Covid. Karena Covid Break. karena memang jarak yang cukup jauh jadi berhenti. Terus lanjut melamar di MAN. Di MAN. Alhamdulillah dari 2021 Terus, awal oke. sampai sekarang. Basic Pak Panca sendiri sebagai pelatih ini Pak Paskib, apakah Pak Panca pernah juga Paskib? Aku dulu SMA Paski juga. Pantesan tahu nih. Oke, Bapak Paskib Paski juga. di SMA. Kalau aku dulu SMA 2. SMA 2 sekarang ini SMA Terujukan. SMA 2 Morenim, Iya. alumni. Nih, Paskib. Oh, Pak Paskib di SMA-nya. Nah, kemudian maaf Pak, tingkat sampai maksudnya pernah tugas di waktu jadi Paskib itu di sekolahan di Dulu karena belum setinggi sekarang. nih cerita kita. Oke. Karena belum setinggi sekarang, dulu
cuma bisa menikmati proses seleksi Di kabupaten. sampai ke kecamatan, Oke, kecamatan. Sekarang ternyata Bapak berhasil mendidik mendidik adik-adik ini. mengantarkan. Oke, mendidik mengantarkan adik-adik. Pernah nggak Pak kesel Pak dengan mereka Pak? Sering, kalau ini sering pasti. Pak Panca. Biasanya Pak, oke. Biasanya apa nih Pak yang membuat apa ya adik-adik ini membuat kesel gitu tuh sebagai pelatih? Manusiawi Pak ya? Ya, Oke, manusiawi. apa tuh Pak? Disiplin Pak? Soal disiplin waktu, Hmm, soal keseriusan, Oke. itu yang selalu menjadi pokok perhatian. Oke. Jadi itulah tantangan Iya, terberat. tantangan. Kadang kita lah capek latihan, mereka main-main. Oke. Kadang diajak main-main, mereka nak serius. Terbalik. Ini serba salah kita nih. Kalau kita dibuat serius terus, mereka yang Oke. ngeblank agak. Ah, Kalau ah. kita ada selipi waktu untuk Ya. rehatnya, mereka kalau serius. Gelala serius. Kira kita serius mereka main-main. Iya, mereka main-main. Oke, seru-seru. Kancekonen ternyata itulah trik membina satu tim yang penuh disiplin, Pak ya. Ya, benar. Bukan seperti apa ya maksudnya eskul yang ini eskul agak ini, Pak. Agak dalam tanda petik sesuatu yang kedepannya mereka ini adalah contoh. Iya, benar. Begitu beratnya tugas Pak Panca. Sekarang dengan Gusti. Gusti kapan males latihan biasanya? Saat-saat kapan? Belum pernah malas Woi, latihan. belum pernah. Teman Pak Gusti dan Pak Panca dia. Nah, Gusti berapa bersaudara? Cuman satu tunggal loh. Tunggal. Oke, boleh ikut kalau tunggal boleh, Pak ya? Boleh. Boleh, kati larangan. Nah, Gusti waktu kan ada tunggal ya. Masya Allah. Nah, 18 hari Iya, di karantina. iya. Dalam waktu 18 hari kan pernah ketemu Bapak Ibu Pernah waktu itu kunjungan ada. ada kunjungannya ya. Iya, Napas malam 16 malam sebelum pengukuhan iya, itu orang tua datang ya. datang. Gimana rasanya? Sedih. Wah, sedih. Apa yang Gusti rasa bedanya ketika ada di rumah dan bergabung di karantina itu? Apa sih yang gini lah maksudnya itu? Ada nggak yang Gusti rasa atau minimal berubah dak Ada dari kebiasaan di waktu di rumah? Apa contohnya? kedisiplinan. Disiplin bangun pagi jam Jam 4 jam 4 disuruh ngapain kita kalau waktu karantina? langsung jas. Iya, Jas. ya Langsung pemanasan. Pemanasan, Iya, oke. lari, lari. disuruh push up, Fisiknya ya. ya fisik. Oke, sarapan. Sarapan Sorry, mandi dulu atau Oh, itu Mandi dikasih jeda untuk sholat subuh sama Oke, siap. untuk Mandi. mandi. Terus jam 6-nya kita disuruh makan. sarapan? Ya, Oke. sarapan. Sampai Setelah sarapan itu dikasih jeda waktu terus berangkat untuk latihan. latihan di lapangan Merdeka. Ya. Berapa jam latihannya? Itu pagi ya, latihan pagi ya? Ya. Berapa jam tuh? Pagi sampai sore Sampai ya. sore jam Pagi sampai sore? Ya. Di sana? Iya. Ya. Serius. Serius. Dikasih jeda waktu. Tapi ada aja. Sorry, kalau siang istirahat, Ya istirahat dikasih jeda tidur ya. Makan, tidur. balik ke Isoma. ya isomanya balik lagi ke mana? Ke tempat penginapan atau tetap stay di Tetap. lapangan? Tetap di stay. lapangan. Di lapangan? Ya. Iya. Selama 18 hari. Iya. Balik ke karantina tempat penginapannya jam Sore. jam Jam 5. 5. jam 5. Oke, mandi, istirahat segala macam. Malam ada kegiatan lagi. Ada Ada diisi dengan materi. Oke, materi off jam berapa tuh? Jam 8. Oh, jam 8 baru istirahat. apel dulu. Oh, apa lagi? Ya, apel malam terus disuruh istirahat. Istirahat. Serius. Sering. Serius. Kan 18 hari loh. Iya. Anak tunggal gimana rasanya? Itulah. Seru. Oke, sekarang kalau Vanessa sama enggak sama mereka? Sama kawan kita dua ini? Sama sih. Sama ya. Nah, itu berarti ada 17 Kabupaten kota. Cak mana rasanya ketemu dengan kawan-kawan yang berbeda pergaulan dari masing-masing kabupaten? Awalnya tuh takut
takut kayak ada adu kawan kan, karena dari perwakilan Kabupaten Muara Enim kan dewean. Jadi kayak takut ndak kate kawan di sananya, tapi seiring berjalannya waktu banyak semuanya akrab. Sekamar dengan dari Kabupaten Oku Selatan. dengan siapa namanya? Syafa. Syafa, masya Allah tuh. Ya, betul. Syafa. Hai Syafa. Apa yang terkesan dari Syafa? Syafa sih orangnya disiplin, tepat waktu, soal tepat waktu itu aja sih. Waktu itu ya? Iya. Setelah itu? Setelah itu. Oke, nah apa pesan waktu itu kan ketemu ada mungkin arahan apa ya semacam apa dengan dari Bapak Gubernur, apa pesan-pesan untuk Paskib dari Sumatera Selatan? Kalau pesannya tuh tetap semangat, jangan salah pergaulan yang utama, karena zaman sekarang banyak salah pergaulan. Terus tuh harus tetap disiplin, harus pintar-pintar jaga diri itu. Oke, siap. Itu aja. Apa yang paling Vanes sebelin waktu latihan itu selama 18 hari? Disebelin tuh Pelatihnya nonton, berani deh. bukan sebelin sih, paling males pada saat lari pagi, habis lari langsung jongkok, langsung lompat kodok. Itu kayak betis tuh kayak langsung gemeter kayak udah. Nah, waktu masih di mana ada juga itu materi itu, tapi mungkin nggak sampai sampai itu. Pelatih. Oke, semuanya kan cukupnya di ujung acara ini kita kepengen dengerin apa sih harapannya si Reza, Vanes sama si Gusti tentang Paskib. Kita pengen dengerin satu-satu nih. Dari Reza, apa harapannya Reza? Manfaat yang paling utama ketika Reza bergabung di Paskib. Manfaatnya itu karena bisa dapat kawan ya, menjalin kekeluargaan di Paskibra, terus membentuk kedisiplinan, terus bisa mengenal gerakan PBB itu, dan menjalin kekeluargaan itu yang paling penting itu aja Kak. Silaturahmi ya. Ya, silaturahmi. Untuk adik-adiknya yang berarti tahun depan Pak ini masih bisa nggak bisa lagi ini Pak ya, apa tuh? Mereka yang akan melatih. Mereka yang akan menularkan ilmu-ilmu yang mereka yang sudah dapat. Berarti kita rekrut yang baru untuk yang Udah kita udah rekrut. Oh, sudah lah, oke, siap. Kita sudah mulai sudah masa latihan di sekolah untuk siswa kelas 10. Nah, mereka ini jadi yang fresh masih ilmunya masih baru galon, yang dapat dari kabupaten, yang dapat dari provinsi, yang mungkin selama ini kita ajarkan di sekolah itu mungkin ada yang belum benar, atau mungkin agak berbeda dari pelatih yang sudah mengajarkan mereka selama berapa minggu ini. Mereka terapkan, mereka talurkan untuk adik-adiknya. Berarti langsung dari provinsi ya? Iya. Provinsi yang ngajarin. Pertama di provinsi, ini kita harapin ya. Mungkin tahun-tahun berikutnya, tahun depan ada calon Vanessa yang baru. Iya, Vanessa, oke, benar. Ya. Bukan cuma satu, mungkin dua, tiga atau lebih. Nah Pak, maaf Pak, bukan cuma 1, 2 atau 3 lebih. Satu kabupaten itu maksimal berapa Pak? Atau ada target satu kabupaten 2? Ada model itu atau tergantung fisik dan ini mereka? Hasil tes mereka? Kalau untuk provinsi itu berdasarkan hasil tes dan juga memang berdasarkan kemampuan mereka. Berarti tidak harus satu kabupaten satu Pak ya? Minimal 1. Oh, minimal tuh udah minimal sekali tuh. Sekali. Oke, berarti bisa juga 2 dan 3. Bisa. Masya Allah, mudah-mudahan Man tahun depan kirim 3. Amin. Kalau Reza cita-citanya jadi apa Reza? Cita-citanya mau jadi apoteker, farmasi. Oh, apoteker. Kemarin wisata ke mana? Ke Akmil. Akmil, pas nian Pak. Apoteker dengan Akmil Pak. Calonnya Akmil. Ipan tadi. Oh, Ivan. Reza. Oke, kalau Vanessa gimana kesannya Pak Vanessa? Yang menjadi apa ya, maksudnya yang sampai sekarang selalu menjadi bahan motivasi Vanessa? Jadi bahan motivasi yang pertama tuh disiplin Disiplin sih. ya.
kayak harus benar-benar disiplin, tepat waktu. Itu waktu awal masuk tuh masih galak tele-tele. Ya, tele. Tapi sekarang udah bisa lagi karena udah dididik. Jadi kalau di rumah sekarang bangunin ini bapak ibu kalau subuh. Enggak. Oh iya. Tetangga bangunin kan. Pada cita-cita jadi apa? Jadi polwan. Kemarin ke IPDN ya. Iya. Nanti calonnya Pak IPDN. Calonnya Kak Ivan, Pak. Oke, Vanessa, pesan untuk adik-adik yang ada di MAN, yang terutama yang paskib kemarin tuh seluruh kawan-kawan paskib se-Kabupaten Muara Enim, silakan. Pesannya harus tetap semangat, harus berjuang juga, jangan kalah, mentalnya harus dikuatkan lagi. Terus tuh kayak fisik itu harus mulai dilatih dari sekarang. Fisik ya dari sekarang ya. Boleh kasih bocoran untuk adik-adik kita tahun depan, siapa tahu ada yang lagi ini. Apa tuh namanya tuh? Apa ya Pak namanya? Kuncian Pak ya? Iya. Supaya bisa terpilih di provinsi. Kunci harus bisa pakai bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Karena kami kemarin Agak duduk dikit aku bahasa Inggris. Bahasa Inggris. karena kemarin di tes di provinsi kemarin kami kan nggak tahu kalau ada tes bahasa Inggris. Oke. Jadi pas pada saat tes wawasan kebangsaan kami pakai bahasa Inggris rupanya, tapi alhamdulillah bisa. Oke, sekalian Pak dia bocorin. Apa be yang dites saat itu? Kemarin Selain baris berbaris apa segala macam. yang dites dari awal apa? Dari awal apa biar kayak tahun depan adik-adik kita bisa nyontoh. Yang provinsi aja. Oke, siap. Yang provinsi kemarin tuh tes pertamanya itu TWK TIU. TWK tuh kayak wawasan kebangsaan. Yang TIU tuh tentang logika atau penalaran. Abis itu ada apa sih namanya tuh kayak gambar-gambar gitu. Oh iya. Psikotes. Ya, psikotes. psikotes. Nah, abis itu langsung baris berbaris. Habis itu langsung jas tuh kayak push up, Oh, oke. sit up gitu. Jogging segala macam, Ya. set up ya. Mm. Oke. Terus itu langsung wawasan itu wawancara. Oke, sip. Itu bocorannya Kanci Kurnian. Jadi untuk adik-adik persiapan ini apa? Cita-cita tadi jadi polwan. Insya Allah ya. Amin. Kan IPDN tadi itu. Ada bekal. Ada IPDN tadi Pak. Iya. Ivan dulu di sana lah nunggu. Ivan. Oke, sekarang dengan Gusti. Gusti, waktu pertama kali Gusti terpilih untuk wakil kabupaten dari MAN, siapa pertama kali yang Gusti hubungi? Orang tua. Apa komentar mereka? Alhamdulillah nak. Tahu sekarang bisa jadi ini ya. Oke. Nak, kita ke counter HP, nak. Filmannya gitu Gusti ya, hadiahnya. Gusti, cita-cita jadi apa Gusti kakek? Alhamdulillah. Akmil, Masya Allah. Samo, oke. Samo, ya tidak, calon dia yang Akmil. Gusti pesan tuh adik-adik, kita silakan Gusti. Kalau bisa Harus lebih. harus Ya, lebih serius lagi latihan, lebih Lebih dari semangat, kita. lebih dari kami. Oke, siap. Kalau bisa tahun depan tembus nasional. Amin. Amin. Masya Allah, keren-keren. Sorry, ini bertiga sekelas apa tidak? Mereka berdua sekelas. Yang mana? Ini bus kelas. Iya. Oke, ini apa Dewan. Oke. Berarti saya sama tahu kamu cerita Ivan Dewi tadi tahu kan lu. Oke, Gusti, mudah-mudahan tercapai cita-cita. Sekarang kita dengan pelatih langsung. Pak, statement terakhirnya nih Pak, closing statementnya Pak. Apa nih Pak? MAN alhamdulillah tahun ini membawa nama Kabupaten Muara Enim ke tingkat provinsi Pak. Ke depan Pak, apa program besarnya? Apa ya Pak? Program MAN tentang paskib ini Pak. Silakan Pak. Oke, kalau untuk program jangka panjang kita melihat dari prestasi yang sudah kita raih sekarang ya, tentu cita-citanya semakin jauh, Oke, siap. semakin ingin melampau ke depan, ingin semakin luar biasa tentunya ya, karena modal dari 3 anak ini kami MAN 1 Muara Enim ingin menorehkan prestasi-prestasi yang baru, Siap. terutama dalam paskibraka, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, dan ingin yang untuk ke depan kalau bisa ada nama MAN 1 Muara Enim di dalam daftar nama
pengibar bendera di istana. 17. Iya. Oke, sip. Salam ini membara. Oke, keren sekali Kanca Kunian. Saya Dijanggi bersama dengan Reza, Vanessa, Gusti dan juga Pak Panca. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kami mundur diri karena waktu yang membatasi kita. Tapi tidak ada tapi lagi. Pesen lagi Pak. Penasaran, aku masih penasaran dengan Pak Panca. Pak Panca, apa harapan Pak Panca untuk anak muda di Kabupaten Muara ini? Oke, untuk harapan pasti sangat banyak ya. Ya. Yang paling penting itu dalam pergaulan. Siap. Karena mengingat pergaulan zaman sekarang, terutama anak-anak muda ya, kalau tidak bergaul yang tidak benar itu mungkin belum keren diomong oleh sama kawan-kawannya. Nah, pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang, bergaul boleh, tapi ingat tujuan ke depan kita nanti seperti apa. Karena pergaulan hari ini yang akan menentukan kita, kamu, dan kalian seperti apa ke depannya. Bukan tuh hari ini, tapi 5, 10, 20 tahun ke depan itu seperti apa. Kalau kita salah langkah pada hari ini, ke depan kita akan berantakan seluruhnya. Itu. Oke, terima kasih banyak Pak Panca. Beliau adalah Pak Panca Nopriansa. Beliau adalah pelatih Paskibra dari MAN 1 Muara ini. Oke, semuanya Kanca Kunian, tim produksi ada Niken, Utilia, Kadaya dan juga Renal bersama saya Dijanggi. Pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Reza, kemudian Vanessa dan juga Gusti serta Pak Panca dari Jalan Kartini, kami pamit undur diri. Terima kasih banyak dan dengan segala rendah hati kami mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Muara ini Membara.